Salam, selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Bersyukur kita telah menjalani kehidupan kita sepanjang hari ini. Dan sebelum kita membaringkan tubuh kita dalam tidur malam, saya mau mengajak kita semuanya untuk membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan dan doa malam. Firman Tuhan sengaja saya pilih dari 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1-5 berbunyi demikian. Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga. Dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko pada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Saudaraku yang diberkati, pada zaman ini sangat sulit untuk mendapatkan orang untuk setia sampai akhir hidup seseorang, apalagi rela menderita bersama. Dalam rumah tangga pun ada banyak pasangan tega ditinggalkan karena tidak mampu menderita bersama. Dalam nas renungan malam ini berbicara tentang bagaimana Elia mempersiapkan Elisa, pelayan Allah sebagai nabi pengganti dirinya yang berani menegakkan hukum Allah. Elia membentuk Elisa untuk setia, karena kesetiaan adalah suatu yang sangat diperlukan dalam rangka untuk melaksanakan misi menegakkan hukum Allah. Dalam hal ini beberapa kali Elia meminta untuk Elisa meninggalkan dia, karena Elia akan naik ke surga. Tetapi Elisa tidak mau meninggalkan dia, bahkan bersumpah demi nama Allah. Saudaraku yang diberkati, rupanya apa yang dilakukan oleh Elia adalah merupakan suatu cara menguji kesetiaan, kesungguhan, kepatuhan dan ketaatan Elisa. Apakah sungguh-sungguh ingin menjadi hamba Allah ataupun nabi pengganti dirinya? Elisa semakin teruji dengan kesediaan mengikuti Elia ke Gilgal sampai ke sungai Yordan. Bahkan permintaan Elisa akan roh Elia pun menyatakan keseriusan dirinya. Belajar dari sikap Elia mempersiapkan Elisa dengan baik, mendidik, mengajar dan membentuk kesetiaan Elisa. Ini pasti karena Elia telah menunjukkan keteladanannya sebagai seorang guru bagi Elisa. Yang kedua, Elisa adalah sungguh-sungguh murid yang setia, taat dan patuh kepada gurunya. Sedetik pun ia tidak mau meninggalkan Elia. Baru mereka terpisah ketika kereta berapi benar-benar menjemput gurunya. Hasil dari kesetiaannya, Elisa mendapatkan anugerah Allah. Ia dipercaya menjadi nabi untuk melanjutkan tugas kenabian Elia. Saudaraku yang diberkati, demikianlah kiranya hidup kita sungguh-sungguh meneladani guru kita sekaligus penyelamat kita, yakni Tuhan Yesus Juru Selamat kita. Hendaknya sungguh-sungguh setia, sungguh-sungguh patuh dan sungguh-sungguh taat untuk melakukan setiap firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dampak dari kesetiaan kita adalah kasih karunia dan berkat Allah dalam Tuhan Yesus akan terus mengalir dalam kehidupan kita. Jadilah pribadi yang setia pada perkara kecil, setia kepada pasangan hidup kita. Kita sebagai suami setia kepada istri kita. Kita sebagai istri setia kepada suami kita. Kita sebagai orang tua setia kepada anak-anak kita. Kita sebagai bawahan setia kepada pimpinan kita dan kepada setiap orang di sekitar kita. Tuhan Yesus memampukan kita untuk setia. Amin. Mari kita bersama berdoa.
Allah Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur oleh karena kasih-Mu. Kami dimampukan untuk menjalani kehidupan kami sepanjang hari ini. Banyak hal yang telah terjadi dalam kehidupan kami sepanjang hari ini, yang menjadikan pengalaman yang indah. Bapa kami yang di surga, kami juga bersyukur punya waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mengajar setia kepada Allah kami, dinyatakan dalam keluarga kami, hidup bermasyarakat, berbangsa, bahkan bergereja. Tuhan Yesus, kami sadar sering hidup dalam kemunafikan, hidup jauh dari kesetiaan. Malam ini biarkan kami berjanji hidup setia hanya padamu, sehingga kami menikmati karunia dan berkat-Mu. Tuhan Yesus, diberkatilah keluarga kami, diberkatilah tugas dan tanggung jawab kami, serta pekerjaan kami. Mampukan kami melakukannya dengan setia. Diberkatilah orang tua kami, jamah, pulihkan, dan sembuhkan saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit. Diberkati bangsa Indonesia, diberkati Kabupaten Kapuas, pemimpin kami Bapak Bupati dan jajarannya. Diberkatilah gereja Kalimantan Evangelis, para pendeta, penetua, diakon, para donatur yang mendukung pelayanan kami. Ya Tuhan Yesus, biarkan kami baringkan tubuh kami malam ini dalam tidur kami. Bangunkan kami besok dengan kesehatan dan kekuatan yang datang daripada Tuhan, dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.